Dalam perjalanan hidup, kita seringkali merasa seolah-olah terombang-ambing di tengah arus yang tak terduga. Kita berusaha mengendalikan segalanya, mencari kepastian, dan menghindari ketidakpastian, hanya untuk menyadari bahwa realitas terus berubah di luar kehendak kita. Namun, bagaimana jika setiap kejadian dalam hidup bukan sekadar kebetulan? Bagaimana jika ada pola tersembunyi, sebuah tarian semesta yang membentuk kita sebelum segalanya berubah? Buku ini bukan sekadar kumpulan teori tentang kehidupan, tetapi sebuah undangan untuk melihat lebih dalam bagaimana diri kita ditempa sebelum realitas di sekitar kita bertransformasi. Kita akan menjelajahi bagaimana semesta berperan sebagai mentor terbesar, mengapa ujian hadir sebelum hadiah diberikan, serta bagaimana energi dan niat memainkan peran penting dalam menciptakan kehidupan yang kita impikan. Setiap tantangan, kehilangan, dan keajaiban yang kita alami bukanlah sekadar peristiwa acak. Mereka adalah bagian dari perjalanan yang dirancang untuk membentuk kita. Dengan memahami bagaimana kita dibentuk sebelum realitas kita berubah, kita tidak hanya belajar bertahan, tetapi juga berkembang dengan penuh kesadaran, keberanian, dan keajaiban. Bab 1. Semesta sebagai mentor terbesar. Sejak kita lahir, hidup telah menyusun skenario yang tak terduga. Kita tumbuh dengan harapan bahwa segala sesuatu akan berjalan sesuai keinginan, tetapi semesta memiliki rencana yang lebih besar. Terkadang, jalan yang kita tempuh dipenuhi kebahagiaan, tetapi seringkali dihiasi rintangan, kehilangan, dan kejutan yang mengguncang. Mengapa demikian? Apakah ini sekadar kebetulan, atau ada makna yang lebih dalam? Semesta bukanlah kekuatan yang acak, melainkan sistem yang cerdas dan penuh kesadaran. Ia tidak pernah memberikan apa yang kita inginkan dengan mudah, tetapi selalu menghadirkan apa yang kita butuhkan untuk berkembang. Setiap ujian dan kejutan bukanlah hukuman, melainkan undangan untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka adalah cermin yang memantulkan siapa kita sebenarnya, sekaligus alat yang membentuk kita menjadi seseorang yang lebih kuat dan bijaksana. Pernahkah kita merasa bahwa sebuah kejadian terus berulang dalam hidup kita? Seolah-olah ada pola yang tak terlihat, sebuah pelajaran yang belum kita pahami sepenuhnya. Semesta mengajar kita bukan dengan kata-kata, tetapi melalui pengalaman. Setiap kesulitan yang kita hadapi adalah guru yang diam-diam mengarahkan kita ke dalam pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan kehidupan. Ketika kita mengalami kehilangan, kita diajak untuk memahami arti keterikatan dan melepaskan dengan ikhlas. Saat kita menghadapi penolakan, semesta mengajarkan bahwa tidak semua jalan cocok untuk kita, dan ada sesuatu yang lebih baik menanti. Bahkan dalam keheningan dan kesendirian, ada pelajaran tentang makna keutuhan yang tidak bergantung pada orang lain. Kita belajar melalui jatuh dan bangun, melalui luka dan penyembuhan, melalui ketidakpastian dan penemuan diri. Bayangkan logam yang ditempa dalam api hingga menjadi pedang yang tajam. Begitulah cara semesta membentuk kita, bukan dengan kelembutan yang membuai, tetapi dengan tantangan yang menguji batas kita. Kesulitan bukanlah hukuman, melainkan proses pemurnian. Setiap rasa sakit yang kita alami membakar ego, ketakutan, dan ilusi yang menghalangi kita dari potensi sejati kita. Ketika kita menghadapi tantangan, kita dihadapkan pada dua pilihan, menyerah atau bertumbuh. Jika kita memilih bertumbuh, kita mulai menyadari bahwa setiap ujian membawa hadiah tersembunyi, pemahaman yang lebih dalam, ketahanan yang lebih kuat, dan kebijaksanaan yang tidak bisa dibeli dengan cara lain. Kita menjadi lebih autentik, lebih sadar, dan lebih selaras dengan diri sejati kita. Kehidupan berbicara kepada kita dengan caranya sendiri. Terkadang, pesan itu hadir dalam bentuk kejadian yang berulang, orang-orang yang datang dan pergi, atau bahkan dalam momen-momen kecil yang tampaknya sepele. Namun, hanya mereka yang benar-benar sadar yang dapat menangkap pesan tersebut. Apakah kita sering bertemu dengan orang-orang yang memperlakukan kita dengan cara yang sama? Apakah kita terus-menerus dihadapkan pada situasi yang mirip, meskipun dalam konteks yang berbeda? Semua itu bukan kebetulan. Semesta sedang menunjukkan kepada kita bahwa ada pelajaran yang belum kita pahami. Sampai kita menyadarinya dan mengubah pola kita, skenario yang sama akan terus berulang. Ketika kita mulai membaca pola ini,
Kita tidak lagi merasa menjadi korban keadaan. Sebaliknya, kita mulai memahami bahwa setiap pengalaman memiliki tujuan. Kita belajar untuk bertanya, apa yang ingin semesta ajarkan kepadaku melalui ini? Alih-alih mengutuk kesulitan, kita mulai melihatnya sebagai bagian dari perjalanan yang lebih besar. Pada akhirnya, semesta adalah mentor yang paling bijaksana. Ia tidak berbicara dengan suara lantang, tetapi melalui pengalaman, tantangan, dan kejadian yang membentuk kita. Jika kita bersedia mendengar, melihat, dan merasakan dengan kesadaran penuh, kita akan menyadari bahwa segala sesuatu dalam hidup ini bukanlah kebetulan. Semuanya adalah bagian dari proses yang membawa kita menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bab 2. Manifestasi dan ilusi kontrol. Manusia hidup dengan ilusi bahwa mereka memiliki kendali penuh atas hidupnya. Kita diajarkan bahwa jika kita bekerja keras, berpikir dengan cermat, dan membuat keputusan yang tepat, maka segalanya akan berjalan sesuai rencana. Namun, seiring berjalannya waktu, kita mulai menyadari bahwa hidup memiliki caranya sendiri. Ada hal-hal yang terjadi di luar kehendak kita, rencana yang berantakan, dan kejadian tak terduga yang mengubah arah perjalanan kita. Lalu, apakah itu berarti kita sama sekali tidak memiliki kendali atas takdir kita? Tidak sepenuhnya. Kita memang memiliki kekuatan untuk memilih, untuk bertindak, dan untuk menentukan arah. Namun, kita tidak memiliki kendali mutlak atas hasilnya. Hidup adalah tarian antara kehendak pribadi dan aliran semesta yang lebih besar. Kadang-kadang, kita harus melepaskan kebutuhan untuk mengontrol segalanya agar bisa benar-benar memahami bagaimana kehidupan bekerja. Sama seperti seorang pelaut yang tidak bisa mengontrol angin, tetapi bisa mengatur layarnya. Kita pun tidak bisa memaksa kehidupan untuk mengikuti kemauan kita. Yang bisa kita lakukan adalah menyesuaikan diri dengan arah yang diberikan semesta, dengan keyakinan bahwa setiap belokan memiliki tujuannya sendiri. Di era modern, konsep manifestasi seringkali dipahami secara dangkal. Banyak orang menganggapnya sebagai sekadar teknik untuk menarik apa yang mereka inginkan, uang, cinta, kesuksesan, dan kebahagiaan. Mereka mengira bahwa jika mereka cukup memvisualisasikan dan menginginkannya dengan kuat, semesta akan mengabulkan semua permintaan mereka. Namun, manifestasi sejati bukanlah tentang mendapatkan segala yang kita inginkan. Ia adalah tentang menyelaraskan diri kita dengan apa yang benar-benar kita butuhkan untuk berkembang. Semesta tidak bekerja seperti mesin permintaan yang secara otomatis memberikan semua keinginan kita. Ia memberikan apa yang selaras dengan energi dan kesiapan kita. Banyak orang mencoba memanifestasikan kesuksesan, tetapi mereka masih menyimpan ketakutan akan kegagalan. Mereka ingin menarik cinta, tetapi di dalam hati mereka masih dipenuhi luka yang belum sembuh. Dalam manifestasi sejati, kita tidak hanya memikirkan apa yang kita inginkan, tetapi juga menjadi pribadi yang siap menerima hal tersebut. Kita tidak hanya berdoa untuk sesuatu datang, tetapi juga bertransformasi agar kita layak menerimanya. Segala sesuatu di alam semesta ini bergetar. Pikiran, emosi, dan keyakinan kita memiliki frekuensi tersendiri, dan frekuensi inilah yang menentukan realitas yang kita alami. Ketika kita dipenuhi oleh rasa takut dan keraguan, kita menarik pengalaman yang mencerminkan energi tersebut. Sebaliknya, ketika kita dipenuhi oleh keyakinan, cinta, dan keberlimpahan, semesta pun merespons dengan memberikan pengalaman yang selaras dengan energi itu. Niat adalah inti dari setiap manifestasi. Bukan hanya sekadar keinginan dangkal, tetapi niat yang berasal dari tempat yang dalam, dari hati yang sejati. Ketika kita berniat dengan penuh kesadaran, energi kita bergerak ke arah yang selaras dengan niat tersebut. Namun, niat saja tidak cukup. Jika kita memiliki niat tetapi masih menyimpan ketakutan, kita akan menciptakan konflik dalam energi kita. Itulah sebabnya banyak orang merasa bahwa manifestasi mereka tidak berhasil. Karena meskipun mereka memiliki niat yang jelas, getaran mereka masih dipenuhi oleh keraguan dan rasa tidak layak. Untuk benar-benar menciptakan realitas yang kita inginkan, kita harus membersihkan energi kita dari segala hal yang bertentangan dengan niat kita. Salah satu kesalahan terbesar dalam memahami manifestasi adalah kecenderungan untuk berpikir dalam ekstrim. Ada yang percaya bahwa mereka harus bekerja tanpa henti dan mengendalikan setiap detail
agar keinginan mereka terwujud. Di sisi lain, ada yang hanya berpangku tangan, berharap semesta akan memberikan segalanya tanpa usaha. Kesejatian manifestasi terletak di tengah-tengah kedua ekstrem ini, antara usaha dan kepercayaan. Kita harus bertindak, tetapi juga harus membiarkan semesta bekerja dengan caranya sendiri. Kita harus mengambil langkah pertama, tetapi tidak boleh memaksakan hasil. Bayangkan seseorang yang menanam benih. Ia harus memastikan bahwa benih tersebut ditanam di tanah yang subur, disiram dengan air, dan mendapat cukup cahaya matahari. Namun, ia tidak bisa menarik batang tanaman itu agar tumbuh lebih cepat. Ada waktu dan proses alami yang tidak bisa dipaksakan. Begitu pula dengan kehidupan. Kita harus menanam benih dengan usaha dan niat, tetapi kita juga harus mempercayai bahwa semesta akan menyempurnakan prosesnya pada waktu yang tepat. Ketika kita memahami bahwa ada keseimbangan antara tindakan dan kepercayaan, antara usaha dan penyerahan, kita tidak lagi terjebak dalam ketakutan atau keinginan untuk mengontrol segalanya. Kita belajar untuk bergerak dengan penuh kesadaran, tetapi juga dengan ketenangan bahwa apa yang seharusnya terjadi akan datang pada waktunya. Pada akhirnya, manifestasi bukanlah sekadar tentang meminta dan menerima, tetapi tentang menjadi. Ia bukan tentang mengontrol hidup, tetapi tentang menari bersamanya. Ketika kita memahami ini, kita berhenti memaksakan kehendak dan mulai berharmoni dengan kehidupan itu sendiri. Bab 3. Ujian sebagai gerbang transformasi. Kita sering membayangkan bahwa hadiah terbesar dalam hidup seharusnya datang dengan mudah, bahwa jika sesuatu ditakdirkan untuk kita, maka segalanya akan berjalan mulus. Namun, realitas berbicara sebaliknya. Semesta tidak menyerahkan hal-hal berharga begitu saja tanpa memastikan bahwa kita siap menerimanya. Seperti seorang guru yang ingin melihat apakah muridnya benar-benar memahami pelajaran sebelum memberinya kebebasan lebih besar, semesta menguji kita sebelum memberikan apa yang kita inginkan. Bukan karena semesta ingin menghukum kita, tetapi karena ia ingin memurnikan kita. Ia ingin memastikan bahwa kita telah tumbuh menjadi pribadi yang siap, yang telah belajar, dan yang dapat menghargai serta menjaga apa yang akan datang. Setiap ujian yang muncul bukanlah penghalang, melainkan filter. Memisahkan mereka yang benar-benar siap dari mereka, yang hanya menginginkan sesuatu tanpa kesiapan untuk menjalaninya. Berapa banyak orang yang menginginkan kesuksesan, tetapi belum memiliki disiplin? Berapa banyak yang menginginkan cinta sejati, tetapi belum menyembuhkan diri dari luka lama? Berapa banyak yang ingin mencapai impian mereka, tetapi masih takut melangkah keluar dari zona nyaman? Ujian adalah cara semesta untuk menanyakan, apakah kamu benar-benar siap? Ujian datang untuk menguji seberapa dalam keinginan kita, seberapa kuat tekad kita, dan seberapa besar kesediaan kita untuk berjuang. Mereka yang hanya menginginkan sesuatu secara dangkal akan menyerah di tengah jalan, tetapi mereka yang benar-benar menginginkannya dengan sepenuh hati akan tetap bertahan meskipun badai menghadang. Ketika kita diuji, kita dipaksa untuk bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar yang aku inginkan? Jika jawabannya hanya sekadar keinginan yang rapuh, kita akan mudah menyerah. Namun, jika jawabannya datang dari tempat yang dalam, kita akan menemukan kekuatan yang lebih besar dari yang pernah kita bayangkan. Lihatlah orang-orang yang telah mencapai sesuatu yang luar biasa dalam hidup mereka. Mereka bukanlah orang yang tidak pernah diuji. Sebaliknya, mereka adalah orang-orang yang telah berkali-kali menghadapi kegagalan, rintangan, dan kejatuhan. Tetapi mereka tetap berdiri, tetap melangkah, dan tetap percaya. Setiap ujian tidak melemahkan mereka, melainkan memperjelas visi mereka, mengasah ketahanan mereka, dan membangun keyakinan yang tak tergoyahkan. Ketidakpastian adalah sesuatu yang menakutkan bagi banyak orang. Kita ingin tahu apa yang akan terjadi, kita ingin merasa aman dengan kepastian, tetapi kenyataannya, kehidupan tidak bekerja seperti itu. Jalan menuju impian dan pertumbuhan tidak pernah datang dengan peta yang jelas. Namun, justru dalam ketidakpastian, itulah kita menemukan kekuatan sejati kita. Jika segala sesuatu selalu berjalan sesuai rencana, kita tidak akan pernah belajar beradaptasi. Jika kita selalu tahu hasilnya, kita tidak akan pernah membangun keberanian. Ketidakpastian adalah tempat di mana keajaiban terjadi. Di sanalah kita menemukan sumber daya dalam diri yang sebelumnya tidak kita sadari.
Kita tidak harus tahu setiap langkah ke depan untuk tetap bergerak. Kita hanya perlu memiliki keberanian untuk mengambil satu langkah, lalu satu langkah lagi. Semesta tidak meminta kita untuk memiliki semua jawaban. Ia hanya meminta kita untuk percaya dan tetap berjalan meskipun jalannya belum terlihat jelas. Saat kita berani menghadapi ketidakpastian, kita menyadari bahwa kekuatan kita tidak berasal dari kepastian, tetapi dari kemampuan kita untuk tetap berdiri meskipun dunia di sekitar kita tidak pasti. Kita menjadi lebih fleksibel, lebih tangguh, dan lebih terbuka terhadap kemungkinan yang lebih besar dari yang pernah kita bayangkan. Kegagalan seringkali dipandang sebagai akhir, sebagai tanda bahwa kita telah kalah. Namun, sesungguhnya kegagalan hanyalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Tidak ada orang yang mencapai sesuatu yang besar tanpa mengalami kegagalan berkali-kali. Kegagalan bukanlah lawan dari kesuksesan. Ia adalah jalur yang membentuknya. Setiap kali kita gagal, kita belajar sesuatu yang tidak akan kita pelajari jika semuanya berjalan dengan sempurna. Kita menemukan cara yang lebih baik. Kita memahami kelemahan yang harus diperbaiki. Dan yang paling penting, kita membangun ketahanan mental yang tak bisa diperoleh dengan cara lain. Seorang anak yang belajar berjalan akan jatuh berkali-kali sebelum akhirnya bisa berlari. Tetapi apakah ia berhenti? Tidak. Karena ia tidak melihat jatuh sebagai kegagalan, melainkan sebagai bagian alami dari pembelajaran. Begitu pula kita dalam kehidupan ini. Kita akan jatuh, kita akan gagal, tetapi setiap kegagalan membawa kita lebih dekat ke arah yang benar. Ketika kita mulai melihat kegagalan bukan sebagai musuh, tetapi sebagai guru, kita tidak lagi takut melangkah. Kita menjadi lebih berani, lebih siap, dan lebih percaya bahwa selama kita terus berjalan, kita akan sampai pada tempat yang seharusnya kita tuju. Pada akhirnya, kita tidak bisa menghindari ujian. Mereka adalah bagian dari kehidupan, bagian dari pertumbuhan, dan bagian dari perjalanan menuju versi terbaik diri kita. Setiap kali kita merasa diuji, ingatlah, ini bukan hukuman, tetapi persiapan. Ini bukan hambatan, tetapi penyaringan. Ini bukan akhir, tetapi awal dari sesuatu yang lebih besar. Jika kita bisa bertahan, belajar, dan berkembang melalui ujian yang datang, kita akan menyadari satu hal. Semesta tidak pernah ingin menjatuhkan kita. Ia hanya ingin kita menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap untuk menerima keajaiban yang telah menunggu di depan. Bab 4. Kekuatan kesabaran dan ketahanan. Kita hidup di zaman yang serba cepat. Segalanya harus instan, informasi, kesuksesan, bahkan kebahagiaan. Jika sesuatu tidak datang segera, kita mulai meragukan apakah itu benar-benar untuk kita. Namun, semesta tidak bekerja sesuai dengan logika tergesa-gesa manusia. Ada ritme dan harmoni dalam segala sesuatu. Setiap impian, setiap keinginan, setiap transformasi membutuhkan waktu untuk tumbuh dan berkembang. Kesabaran bukanlah tentang menunggu dengan pasif. Kesabaran adalah seni percaya bahwa benih yang kita tanam akan berbuah pada waktunya. Sama seperti seorang petani yang menanam bibit di tanah, ia tidak menggali setiap hari untuk melihat apakah akarnya sudah tumbuh. Ia merawat tanah, menyirami tanaman, dan mempercayai prosesnya. Manifestasi bekerja dengan cara yang sama. Apa yang kita inginkan sudah dalam perjalanan, tetapi kita harus cukup sabar untuk membiarkannya berkembang dengan caranya sendiri. Jika kita menyerah karena merasa hasilnya terlalu lama, kita hanya akan menggagalkan proses yang sedang berlangsung. Kesabaran adalah bukti kepercayaan kita pada semesta, bahwa apa yang kita harapkan akan datang pada saat yang paling tepat. Orang yang tidak memiliki kesabaran seringkali melompat dari satu hal ke hal lain, mencari jalan pintas, atau bahkan menyerah tepat sebelum sesuatu mulai berubah. Namun, mereka yang memahami kekuatan kesabaran akan bertahan, bahkan ketika tanda-tanda awal tampak tidak menjanjikan. Mereka tahu bahwa manifestasi bukan hanya tentang mendapatkan sesuatu, tetapi juga tentang menjadi pribadi yang siap menerimanya. Kesabaran adalah tentang menunggu, tetapi ketahanan adalah tentang bertahan. Dua hal ini berjalan berdampingan. Kita tidak hanya perlu bersabar dalam perjalanan kita, tetapi juga harus memiliki kekuatan untuk terus berjalan meskipun badai menghadang. Ketahanan bukan berarti tidak pernah merasa lelah atau putus asa.
Sebaliknya, ketahanan adalah kemampuan untuk terus melangkah meskipun kita pernah jatuh. Ini adalah kualitas yang membedakan mereka yang berhasil dari mereka yang menyerah di tengah jalan. Lihatlah orang-orang yang telah mencapai kesuksesan besar. Mereka bukanlah orang yang tidak pernah mengalami kesulitan. Mereka adalah orang-orang yang berulang kali menghadapi kegagalan, kritik, dan kesalahan, tetapi mereka terus bangkit. Ketahanan datang dari pemahaman bahwa tidak ada kegagalan yang benar-benar final, kecuali kita berhenti mencoba. Ia juga tumbuh dari keyakinan bahwa setiap tantangan memiliki pelajaran yang membuat kita lebih kuat dan lebih bijak. Kita seringkali menginginkan perjalanan yang mudah, tetapi justru dalam kesulitanlah karakter kita ditempa. Orang yang belum diuji oleh tantangan akan rapuh ketika dihadapkan pada kesulitan pertama. Tetapi mereka yang telah melalui badai kehidupan memiliki ketahanan yang tak tergoyahkan. Mereka telah belajar bahwa tidak peduli seberapa keras angin bertiup, mereka tetap bisa berdiri tegak. Salah satu tantangan terbesar dalam hidup adalah melepaskan kebutuhan untuk melihat hasil segera. Kita seringkali ingin mempercepat segalanya, ingin tahu kapan sesuatu akan berhasil, ingin memastikan bahwa usaha kita tidak sia-sia. Namun, kehidupan tidak selalu memberi kita kepastian seperti itu. Ada pepatah yang mengatakan, keindahan bunga tidak terletak pada seberapa cepat ia mekar, tetapi pada bagaimana ia berkembang pada waktunya sendiri. Begitu pula dengan kehidupan kita. Jika kita terus terburu-buru, kita mungkin akan kehilangan momen-momen berharga dalam perjalanan kita. Banyak orang merasa frustrasi karena mereka merasa sudah bekerja keras, tetapi belum melihat hasil yang diinginkan. Mereka mulai meragukan diri sendiri, mempertanyakan apakah mereka berada di jalur yang benar. Tetapi seringkali, hasil yang kita inginkan sedang dalam proses. Seperti sungai yang mengukir lembah selama bertahun-tahun, perubahan besar terjadi perlahan tetapi pasti. Belajar menerima proses berarti memahami bahwa perjalanan itu sendiri adalah bagian dari hadiah. Setiap langkah yang kita ambil, setiap tantangan yang kita hadapi, semuanya membentuk kita menjadi pribadi yang lebih siap untuk menerima apa yang kita inginkan. Jika kita hanya fokus pada tujuan akhir, kita akan kehilangan keindahan perjalanan. Tetapi jika kita bisa menikmati setiap langkah, kita akan menemukan bahwa kebahagiaan tidak hanya ada di garis akhir, tetapi juga dalam setiap momen yang kita jalani. Jika kita melihat sejarah, kita akan menemukan bahwa orang-orang yang paling berpengaruh adalah mereka yang memiliki kesabaran dan ketahanan yang luar biasa. Thomas Edison gagal lebih dari 1000 kali sebelum akhirnya menemukan bola lampu yang berfungsi. Ketika ditanya mengapa ia tidak menyerah, ia menjawab bahwa ia tidak gagal 1000 kali. Ia hanya menemukan 1000 cara yang tidak berhasil. Kesabaran dan ketahanannya membawanya menuju inovasi yang mengubah dunia. Nelson Mandela menghabiskan 27 tahun di penjara, tetapi ia tidak membiarkan penderitaan itu menghancurkan semangatnya. Ketika akhirnya ia dibebaskan, ia tidak menyimpan dendam, tetapi justru membawa perubahan bagi Afrika Selatan. Ia memahami bahwa keadilan sejati membutuhkan waktu, dan hanya mereka yang bertahan yang bisa mewujudkannya. J.K. Rowling, sebelum menjadi salah satu penulis paling sukses di dunia, mengalami penolakan berkali-kali. Naskahnya ditolak oleh lebih dari 10 penerbit, tetapi ia tetap percaya pada kisahnya. Jika ia menyerah setelah beberapa kali ditolak, dunia tidak akan pernah mengenal Harry Potter. Dari mereka, kita belajar bahwa tidak ada kesuksesan tanpa ketahanan. Tidak ada pencapaian besar yang datang tanpa kesabaran. Dan tidak ada impian yang terwujud tanpa keyakinan bahwa setiap proses memiliki tujuannya sendiri. Kesabaran adalah tentang mempercayai proses. Ketahanan adalah tentang tetap bertahan meskipun sulit. Keduanya adalah kunci untuk mencapai apapun yang benar-benar berharga dalam hidup ini. Ketika kita belajar untuk bersabar, kita melepaskan kebutuhan untuk mengontrol waktu. Kita tidak lagi merasa gelisah ketika sesuatu tidak datang secepat yang kita harapkan, karena kita tahu bahwa segalanya sedang berjalan sesuai rencana yang lebih besar. Ketika kita memiliki ketahanan, kita tidak mudah menyerah. Kita memahami bahwa kegagalan bukanlah tanda untuk berhenti, tetapi bagian dari perjalanan yang harus kita lewati. Dan ketika kita memiliki keduanya, kesabaran dan ketahanan,
tidak ada yang bisa menghentikan kita. Karena kita tahu bahwa apa yang kita inginkan bukan hanya tentang mendapatkan sesuatu, tetapi tentang menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih siap menerima keajaiban yang telah disiapkan semesta untuk kita. Bab 5. Diri sejati dan resonansi energi. Setiap impian yang muncul dalam hati kita bukanlah kebetulan. Ia adalah refleksi dari diri sejati kita, sebuah panggilan halus dari dalam yang menunjukkan siapa kita sebenarnya. Apa yang kita inginkan bukan sekadar keinginan acak. Ia adalah cerminan dari potensi yang belum terwujud, gambaran dari versi terbaik diri kita yang menanti untuk diwujudkan. Jika seseorang bermimpi menjadi seniman besar, bukan semata-mata karena ia ingin terkenal atau diakui, tetapi karena di dalam dirinya ada jiwa yang ingin mengekspresikan keindahan. Jika seseorang bercita-cita menjadi pemimpin, itu bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi karena ada dorongan dalam dirinya untuk membawa perubahan. Impian kita adalah petunjuk tentang siapa kita di kedalaman yang paling jujur. Jika kita ingin memahami diri kita lebih dalam, kita hanya perlu melihat impian kita. Bukan sekadar impian yang dipaksakan oleh ekspektasi sosial, tetapi impian yang membuat hati kita bergetar ketika membayangkannya. Namun, tidak semua orang berani menghadapi impian mereka. Ada yang mengabaikannya karena takut gagal. Ada yang menganggapnya terlalu besar atau mustahil. Tetapi kenyataannya, jika sebuah impian ada dalam diri kita, itu berarti kita memiliki potensi untuk mencapainya. Semesta tidak akan menanamkan keinginan dalam hati kita tanpa memberi kita jalan untuk mewujudkannya. Di balik segala sesuatu yang tampak fisik, ada dunia yang lebih subtil, dunia energi. Setiap pikiran, perasaan, dan tindakan kita memancarkan gelombang energi yang beresonansi dengan dunia di sekitar kita. Semesta tidak berbicara dengan kata-kata seperti manusia, tetapi ia berkomunikasi melalui energi, melalui getaran yang kita pancarkan dan yang kita terima. Kita semua pernah mengalami momen di mana kita merasa nyambung dengan seseorang tanpa alasan yang jelas, atau merasakan energi tertentu saat memasuki suatu ruangan. Itu bukan kebetulan. Itu adalah interaksi energi yang terjadi di luar kesadaran kita. Begitu pula dengan impian dan tujuan kita. Jika kita ingin menarik sesuatu ke dalam hidup kita harus berbicara dalam bahasa semesta, yaitu dengan menyelaraskan energi kita dengan apa yang kita inginkan. Jika kita menginginkan kebahagiaan, tetapi terus-menerus terjebak dalam kesedihan dan ketakutan, kita memancarkan energi yang tidak selaras dengan kebahagiaan itu. Jika kita ingin kesuksesan, tetapi dalam hati kita merasa tidak layak, kita menghambat arus energi yang seharusnya membawa kita ke sana. Segala sesuatu di alam semesta ini bekerja berdasarkan hukum resonansi. Kita tidak menarik apa yang kita inginkan, tetapi kita menarik apa yang kita selaras dengannya. Oleh karena itu, memahami energi adalah memahami cara kita dapat menciptakan realitas yang kita inginkan dengan lebih efektif. Jika kita ingin mewujudkan sesuatu dalam hidup, kita harus lebih dari sekadar menginginkannya. Kita harus menjadi orang yang pantas menerimanya. Bayangkan seseorang yang ingin memiliki hubungan yang penuh cinta, tetapi dalam dirinya penuh dengan ketidakpercayaan, luka lama, dan ketakutan akan ditinggalkan. Tanpa ia sadari, energi yang ia pancarkan akan menarik hubungan yang penuh ketidakpastian dan rasa sakit, bukan hubungan yang ia impikan. Atau bayangkan seseorang yang ingin sukses, tetapi dalam pikirannya selalu ada keraguan dan ketakutan akan kegagalan. Ia mungkin bekerja keras, tetapi karena energinya tidak selaras dengan kesuksesan, ia akan terus menghadapi hambatan yang tampaknya tidak masuk akal. Menyesuaikan getaran diri berarti menjadi magnet bagi impian kita. Jika kita ingin keberlimpahan, kita harus mulai merasa berlimpah bahkan sebelum kita melihat hasilnya. Jika kita ingin kedamaian, kita harus menemukan kedamaian dalam diri kita terlebih dahulu. Jika kita ingin kesuksesan, kita harus mengadopsi pola pikir dan tindakan seorang yang sukses. Cara terbaik untuk mengubah energi kita adalah dengan menyadari pola pikir dan perasaan yang kita miliki setiap hari. Apakah kita lebih sering merasa takut atau percaya diri? Apakah kita lebih sering merasa bersyukur atau mengeluh? Apakah kita bertindak dengan keberanian atau dengan keraguan? Mengubah getaran diri bukanlah tentang berpura-pura bahagia atau memaksakan pikiran positif. Ini adalah tentang benar-benar menyelaraskan diri
dengan apa yang kita inginkan, menghapus hambatan batin, dan mulai hidup seolah-olah impian kita sudah menjadi kenyataan. Sebelum sesuatu berubah di luar diri kita, sesuatu harus berubah di dalam diri kita terlebih dahulu. Ini adalah hukum alam yang tidak bisa dihindari. Banyak orang mencoba mengubah hidup mereka dengan mengubah faktor eksternal. Mereka mencari pekerjaan baru, pasangan baru, tempat tinggal baru, tetapi mereka tetap membawa pola pikir dan energi lama mereka. Akibatnya mereka seringkali kembali ke pola yang sama, menghadapi tantangan yang sama, dan merasa frustrasi karena perubahan yang mereka harapkan tidak benar-benar terjadi. Transformasi sejati dimulai dari dalam. Jika kita ingin kehidupan kita berubah, kita harus terlebih dahulu menjadi versi diri kita yang selaras dengan kehidupan yang kita inginkan. Ini berarti melepaskan keyakinan lama yang membatasi, menyembuhkan luka yang belum terselesaikan, dan membangun identitas baru yang lebih kuat. Saat kita berubah di dalam, dunia luar akan mulai menyesuaikan diri dengan kita. Orang-orang yang tidak lagi selaras dengan energi kita akan pergi, dan mereka yang lebih sesuai dengan perjalanan kita akan datang. Peluang yang sebelumnya tampak tertutup akan mulai terbuka. Hal-hal yang dulu terasa sulit akan terasa lebih alami. Transformasi batin bukanlah proses instan. Ini adalah perjalanan yang membutuhkan kesadaran dan ketekunan. Namun, begitu kita mulai bekerja pada diri sendiri, meningkatkan energi, membersihkan pola pikir yang menghambat, dan hidup dengan kesadaran yang lebih tinggi, keajaiban akan mulai terjadi. Kita bukan sekadar korban keadaan. Kita adalah pencipta realitas kita sendiri, dan alat utama yang kita miliki adalah energi kita. Apa yang kita tarik ke dalam hidup kita adalah cerminan dari siapa kita di dalam. Jika kita ingin dunia kita berubah, kita harus terlebih dahulu berubah dari dalam. Impian kita adalah petunjuk tentang potensi kita yang sebenarnya. Jika kita ingin mencapainya, kita harus menyesuaikan energi kita dengan impian tersebut. Kita harus berpikir, merasa, dan bertindak selaras dengan siapa yang kita inginkan menjadi. Dan ketika kita mulai hidup dalam harmoni dengan energi yang kita inginkan, segalanya akan mulai bergerak. Kesempatan yang tepat akan muncul. Orang-orang yang sesuai akan datang. Pintu yang tertutup akan terbuka. Karena semesta selalu merespons kita, bukan berdasarkan apa yang kita katakan kita inginkan, tetapi berdasarkan siapa kita sebenarnya. Bab 6. Mengatasi rintangan dengan perspektif baru. Dalam perjalanan hidup, kita sering dihadapkan pada situasi yang tampaknya seperti dinding penghalang, tantangan yang membuat kita merasa kecil, lelah, dan terkadang hampir menyerah. Namun, bagaimana jika rintangan itu bukanlah sesuatu yang menghentikan kita, melainkan sesuatu yang justru mendorong kita untuk tumbuh? Kehidupan tidak pernah menghadirkan masalah tanpa alasan. Setiap rintangan memiliki tujuan tersembunyi yang mungkin belum kita sadari saat itu. Bisa jadi, ia hadir untuk mengajarkan kita kesabaran, membentuk keberanian, atau mengarahkan kita ke jalan yang lebih baik. Kita hanya perlu mengubah cara kita melihatnya. Seperti seorang petani yang melihat badai sebagai ancaman bagi tanamannya, sementara petani lain melihatnya sebagai berkah yang membawa air bagi ladangnya. Begitu pula cara kita memandang tantangan akan menentukan bagaimana kita menghadapinya. Apakah kita melihatnya sebagai akhir dari segalanya, atau sebagai awal dari sesuatu yang lebih besar? Orang-orang yang mencapai kebesaran dalam hidup mereka, bukanlah mereka yang tak pernah mengalami kegagalan, melainkan mereka yang mampu membaca pesan di balik setiap rintangan. Mereka yang mengerti bahwa kesulitan bukanlah hukuman, tetapi sebuah undangan untuk berkembang. Bagaimana kita bisa mengubah setiap tantangan menjadi batu loncatan menuju pertumbuhan? Jawabannya ada dalam respons kita terhadapnya. Setiap kali kita dihadapkan pada kesulitan, kita memiliki dua pilihan: menyerah dan merasa tak berdaya, atau bangkit dan mencari cara untuk melewatinya. Orang yang berhasil dalam hidup bukanlah mereka yang tak pernah jatuh, tetapi mereka yang selalu bangkit dengan pemahaman baru setiap kali terjatuh. Lihatlah sejarah para tokoh besar. Thomas Edison mengalami ribuan kegagalan sebelum akhirnya menemukan bola lampu. Oprah Winfrey pernah ditolak dan diremehkan sebelum menjadi ikon dunia. Setiap tantangan yang mereka hadapi bukanlah tanda untuk berhenti, melainkan sebuah ujian yang menguatkan mereka. Kita dapat mengubah tantangan menjadi pertumbuhan dengan beberapa langkah sederhana.
Langkah pertama adalah mengubah pertanyaan yang kita ajukan. Daripada bertanya, "Kenapa ini terjadi padaku?" ubah menjadi, "Apa yang bisa aku pelajari dari ini?" Langkah kedua adalah menyadari bahwa rasa sakit bersifat sementara, tetapi pelajaran bersifat abadi. Apa yang terasa sulit saat ini, suatu hari nanti bisa menjadi kisah yang menginspirasi. Langkah ketiga adalah bersikap fleksibel. Kehidupan selalu berubah, dan kita perlu beradaptasi tanpa kehilangan tujuan utama kita. Langkah keempat adalah melihat rintangan sebagai umpan balik, bukan sebagai kegagalan. Setiap kesalahan adalah informasi berharga tentang bagaimana kita bisa melakukan sesuatu dengan lebih baik di masa depan. Ketika kita mulai melihat tantangan sebagai bagian dari perjalanan, bukan sebagai hambatan, kita akan menyadari bahwa setiap kesulitan sebenarnya adalah undangan untuk naik ke level berikutnya dalam hidup. Optimisme bukan berarti mengabaikan kenyataan atau berpura-pura bahwa hidup selalu mudah. Optimisme sejati adalah kemampuan untuk melihat kemungkinan di tengah keterbatasan, menemukan cahaya bahkan dalam kegelapan. Pola pikir kita memainkan peran besar dalam cara kita menghadapi tantangan. Ketika kita percaya bahwa sesuatu bisa diatasi, kita akan lebih kreatif dalam mencari solusi. Sebaliknya, ketika kita merasa tak berdaya, kita cenderung menyerah bahkan sebelum mencoba. Berpikir seperti seorang optimis sejati bisa dilatih dengan beberapa cara. 1. Fokus pada solusi, bukan hanya masalah. Alih-alih berulang kali memikirkan kesulitan yang dihadapi, tanyakan, apa langkah kecil yang bisa aku ambil hari ini untuk membuat situasi ini lebih baik? 2. Menggunakan kata-kata yang membangun. Kata-kata memiliki kekuatan. Gantilah, "Aku tidak bisa melakukan ini," menjadi, "Aku belum menemukan caranya, tetapi aku akan mencobanya." 3. Berlatih bersyukur, bahkan di tengah kesulitan. Ada perbedaan besar antara seseorang yang berkata, "Kenapa hidup ini begitu sulit?" dan seseorang yang berkata, "Aku mungkin sedang menghadapi kesulitan, tetapi aku bersyukur atas hal-hal baik yang masih aku miliki." Optimisme bukan hanya tentang harapan, tetapi tentang keyakinan bahwa kita memiliki kemampuan untuk mengubah keadaan. Dengan pola pikir ini, rintangan bukan lagi sesuatu yang menakutkan, melainkan tantangan yang membuat kita semakin kuat. Ketika hidup terasa kacau, ketika segala sesuatu tampak tidak berjalan sesuai rencana, itulah saatnya kita mengasah kemampuan terbesar kita. Ketenangan dalam badai. Pikiran kita sering kali menjadi musuh terbesar kita dalam menghadapi tantangan. Ketika kita panik, kita kehilangan perspektif dan sulit berpikir jernih. Tetapi jika kita bisa tetap tenang di tengah kekacauan, kita akan menemukan solusi yang mungkin tidak terlihat sebelumnya. Berikut cara untuk mencari solusi dalam kekacauan. 1. Ambil jeda. Ketika segalanya terasa berantakan, langkah pertama bukanlah bereaksi secara impulsif, tetapi mengambil napas dalam dan menciptakan ruang untuk berpikir. 2. Pisahkan fakta dari emosi. Terkadang, ketakutan kita membuat masalah terasa lebih besar dari kenyataannya. Coba lihat situasi dengan objektif. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang bisa aku kendalikan? 3. Fokus pada langkah kecil. Tidak semua masalah bisa diselesaikan sekaligus. Namun, ada satu langkah kecil yang bisa kita ambil saat ini untuk mulai bergerak ke arah yang lebih baik. 4. Percayai proses. Bahkan ketika kita belum melihat jalan keluar, ketahuilah bahwa tidak ada kekacauan yang berlangsung selamanya. Jika kita terus bergerak maju, solusi akan muncul. Dalam setiap krisis, ada peluang tersembunyi. Dalam setiap kekacauan, ada pelajaran yang bisa membentuk kita menjadi lebih kuat. Tantangan bukanlah akhir, mereka adalah bagian dari perjalanan menuju versi terbaik dari diri kita. Rintangan dalam hidup bukanlah hukuman. Mereka adalah bagian dari desain besar semesta untuk membuat kita tumbuh. Setiap kali kita menghadapi tantangan, kita sedang diberi kesempatan untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berdaya. Yang perlu kita lakukan adalah mengubah cara kita memandangnya. Ketika kita berhenti melihat rintangan sebagai musuh dan mulai melihatnya sebagai guru,
hidup akan berubah. Kita tidak lagi merasa seperti korban keadaan, tetapi sebagai pencipta masa depan kita sendiri. Jadi, saat kehidupan menghadirkan tantangan di hadapan kita, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa aku pelajari? Bagaimana aku bisa tumbuh dari ini? Dan dengan setiap langkah yang kita ambil, kita akan melihat bahwa rintangan yang dulu tampak besar hanyalah batu loncatan menuju sesuatu yang lebih besar. Bab 7. Keberlimpahan sebagai keadaan pikiran. Keberlimpahan bukan hanya soal memiliki banyak harta, uang, atau kesuksesan materi. Keberlimpahan adalah keadaan batin, sebuah cara pandang yang melampaui apa yang terlihat di dunia luar. Ada orang yang memiliki segalanya, tetapi tetap merasa miskin, dan ada pula yang secara materi sederhana, tetapi menjalani hidup dengan penuh kelimpahan. Segala sesuatu di dunia ini bermula dari pikiran. Cara kita melihat kehidupan akan menentukan apa yang kita tarik ke dalam realitas kita. Jika kita percaya bahwa dunia ini penuh keterbatasan, bahwa segala sesuatu sulit didapat, dan bahwa kebahagiaan hanya bisa dicapai jika kita memiliki lebih banyak, maka kita akan selalu merasa kekurangan. Namun, jika kita memahami bahwa keberlimpahan sejati dimulai dari dalam, dari rasa cukup, rasa syukur, dan keyakinan bahwa kehidupan selalu menyediakan apa yang kita butuhkan, maka kita akan mulai melihat bahwa kita selalu memiliki lebih dari cukup. Lihatlah alam. Pohon tidak pernah bertanya apakah akan mendapatkan cukup sinar matahari. Sungai tidak pernah takut akan kehabisan air. Burung tidak pernah ragu apakah esok hari masih akan ada udara untuk mereka terbang. Alam hidup dalam harmoni dengan keberlimpahan. Begitu pula manusia, ketika kita kembali pada kesadaran sejati kita menyadari bahwa hidup ini tidak pernah pelit. Kitalah yang sering menutup diri terhadap keberlimpahan yang sudah ada. Dua orang bisa berada dalam situasi yang sama, tetapi merasakan pengalaman yang sangat berbeda. Satu orang mungkin melihat keterbatasan, sementara yang lain melihat peluang. Perbedaan mereka bukan pada dunia luar, tetapi pada cara mereka berpikir. Pola pikir kekurangan atau pola pikir kelimpahan. Pola pikir kekurangan adalah mentalitas yang selalu merasa tidak cukup. Ini adalah perasaan bahwa kita harus terus berjuang, bahwa kebahagiaan selalu ada di luar jangkauan, bahwa jika orang lain sukses, maka kita harus kalah. Orang yang hidup dengan pola pikir ini sering merasa iri, khawatir, dan takut kehilangan. Sebaliknya, pola pikir kelimpahan adalah kesadaran bahwa hidup ini luas, bahwa selalu ada cukup untuk semua orang, dan bahwa semakin kita memberi, semakin banyak yang akan kembali kepada kita. Orang dengan pola pikir ini tidak takut berbagi, tidak terjebak dalam ketakutan akan kehilangan, dan selalu percaya bahwa ada banyak cara untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Berikut adalah perbedaan utama antara kedua pola pikir ini. Pola pikir kekurangan. Aku harus bersaing untuk mendapatkan yang kuinginkan. Kesuksesan orang lain mengurangi peluangku. Aku takut kehilangan apa yang kumiliki. Aku tidak cukup baik, tidak cukup berbakat, tidak cukup beruntung. Pola pikir kelimpahan. Ada cukup untuk semua orang, termasuk aku. Kesuksesan orang lain adalah bukti bahwa aku juga bisa berhasil. Aku percaya bahwa semakin aku berbagi, semakin banyak yang akan datang kepadaku. Aku memiliki segala yang kubutuhkan untuk berkembang. Keberlimpahan tidak datang karena kita menunggu dunia luar berubah, tetapi karena kita memilih untuk mengubah cara kita melihat dunia. Segala sesuatu dalam hidup ini bergetar pada frekuensinya masing-masing. Pikiran kita, emosi kita, dan keyakinan kita mengirimkan energi ke semesta, dan energi itu menarik pengalaman yang selaras dengannya. Ketika kita merasa cukup, bersyukur, dan yakin bahwa segala sesuatu akan datang pada waktu yang tepat, kita menjadi magnet bagi lebih banyak hal baik. Sebaliknya, ketika kita terus-menerus merasa takut, ragu, atau iri, kita menarik lebih banyak situasi yang memperkuat perasaan tersebut. Menjadi magnet keberlimpahan berarti 1. Menghargai apa yang sudah ada. Rasa syukur adalah kunci untuk membuka pintu keberlimpahan. Semakin kita menghargai apa yang kita miliki, semakin banyak yang datang kepada kita. 2.
memancarkan energi positif. Sikap dan emosi kita menciptakan getaran yang mempengaruhi bagaimana dunia merespons kita. Jika kita ingin menarik kebaikan, kita perlu menjadi sumber kebaikan terlebih dahulu. 3. Percaya bahwa kita layak menerima. Banyak orang tidak menerima keberlimpahan bukan karena semesta menolaknya, tetapi karena mereka sendiri merasa tidak layak. Ubah keyakinan ini dan izinkan hidup mengalir dengan lebih mudah. 4. Memberi tanpa takut kekurangan. Orang dengan pola pikir kelimpahan tahu bahwa memberi tidak akan mengurangi, tetapi justru memperluas aliran rezeki. Ketika kita memberi dengan hati yang tulus, kita memperkuat energi kelimpahan dalam hidup kita. Kelimpahan tidak bisa dikejar dengan cara yang putus asa atau penuh ketakutan. Keberlimpahan sejati datang ketika kita selaras dengan diri kita sendiri dan mengikuti jalan yang sesuai dengan nilai dan tujuan kita. Banyak orang berpikir bahwa mereka harus mengubah diri mereka sepenuhnya untuk mencapai keberlimpahan. Mereka mencoba menjadi orang lain, mengikuti tren yang tidak sesuai dengan hati mereka, atau melakukan sesuatu hanya demi uang. Tetapi, keberlimpahan sejati datang ketika kita berani menjadi diri sendiri, melakukan apa yang kita cintai, dan memberikan nilai kepada dunia. Berikut cara menarik keberlimpahan dengan cara yang autentik adalah 1. Kenali diri sendiri. Apa yang benar-benar membuatmu bahagia? Apa yang kamu lakukan dengan penuh cinta? Keberlimpahan mengalir dengan mudah ketika kita melakukan sesuatu yang sejalan dengan hati kita. 2. Berani mengambil langkah. Keberlimpahan tidak datang hanya dengan berpikir positif. Kita tetap perlu bertindak. Namun, tindakan yang berasal dari tempat kepercayaan dan inspirasi jauh lebih kuat daripada tindakan yang didorong oleh ketakutan. 3. Percayai perjalananmu. Setiap orang memiliki jalannya sendiri. Jangan membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Keberlimpahan datang dengan caranya sendiri ketika kita sabar dan tetap percaya. Keberlimpahan bukanlah sesuatu yang harus kita kejar dengan penuh kecemasan. Keberlimpahan sudah ada, mengalir di sekitar kita, menunggu kita untuk menyadarinya. Saat kita berhenti melihat dunia sebagai tempat yang penuh keterbatasan dan mulai melihatnya sebagai sumber yang tidak terbatas, kita membuka diri terhadap lebih banyak hal baik. Saat kita memilih rasa syukur daripada kekhawatiran, kepercayaan daripada ketakutan, dan keberanian daripada keraguan, kita mengundang keberlimpahan untuk hadir dalam hidup kita. Jadi, mulai sekarang, tanyakan pada diri sendiri, apakah aku hidup dalam kekurangan atau kelimpahan? Apakah aku melihat dunia sebagai tempat yang penuh kesempatan atau penuh keterbatasan? Karena pada akhirnya, keberlimpahan bukanlah tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita memilih untuk melihat dan mengalami hidup ini. Bab 8. Menari dengan keajaiban semesta. Seringkali kita berpikir bahwa keajaiban harus berupa sesuatu yang luar biasa, kesuksesan besar, peristiwa tak terduga, atau keberuntungan yang mencengangkan. Namun, keajaiban sejati bukan hanya tentang peristiwa besar, tetapi tentang bagaimana kita melihat kehidupan itu sendiri. Setiap hari, semesta menyuguhkan ribuan keajaiban kecil yang sering kita abaikan. Sinar matahari yang menyentuh kulit kita di pagi hari, hembusan angin yang membawa kesejukan, tawa seorang anak kecil, atau momen ketika seseorang menghubungi kita tepat saat kita memikirkannya. Dalam kehidupan yang serba cepat ini, kita sering melewati momen-momen tersebut tanpa menyadari betapa berharganya mereka. Kita terburu-buru, tenggelam dalam rutinitas, dan lupa bahwa keajaiban itu ada di mana-mana, menunggu kita untuk menyadarinya. Bayangkan jika kita mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda, bukan sebagai serangkaian tugas yang harus diselesaikan, tetapi sebagai tarian indah yang terus bergerak mengikuti alunan semesta. Setiap langkah, setiap pertemuan, setiap kejadian memiliki ritmenya sendiri. Dan jika kita cukup hadir, cukup terbuka, kita bisa mulai menari bersama keajaiban itu. Ada momen-momen dalam hidup ketika sesuatu terasa terlalu kebetulan untuk dianggap sekadar kebetulan. Kita memikirkan seseorang, lalu tiba-tiba mereka menghubungi kita. Kita menemukan buku yang berisi jawaban atas pertanyaan yang baru saja kita tanyakan dalam hati. Kita bertemu seseorang yang membawa kita ke peluang yang selama ini kita cari.
Inilah yang disebut sinkronisitas. Momen-momen ajaib ketika semesta terasa berbicara langsung kepada kita. Ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah bagian dari aliran energi yang lebih besar, yang terus berusaha menuntun kita ke arah yang tepat. Namun banyak orang mengabaikan tanda-tanda ini. Mereka menganggapnya sebagai peristiwa acak, bukan sebagai pesan yang bisa mereka dengarkan. Tapi bagi mereka yang terbuka, yang memperhatikan, sinkronisitas adalah bukti bahwa semesta selalu berbicara kepada kita. Hanya saja, apakah kita mau mendengarkan? Jika kita ingin menemukan lebih banyak sinkronisitas dalam hidup, kita perlu memperlambat langkah kita dan lebih hadir dalam momen ini. Kita perlu memperhatikan pola yang muncul, perasaan dalam hati kita, dan tanda-tanda kecil yang muncul di sepanjang jalan. Semesta selalu berbicara. Pertanyaannya adalah, apakah kita cukup tenang untuk mendengarnya? Syukur bukan hanya ekspresi kebahagiaan, syukur adalah magnet bagi keajaiban. Ketika kita bersyukur, kita mengubah getaran energi kita, dan semesta merespons dengan memberikan lebih banyak hal yang layak untuk disyukuri. Banyak orang berpikir bahwa mereka hanya bisa bersyukur setelah mereka mendapatkan sesuatu. Tetapi kenyataannya, syukur adalah sebab, bukan akibat. Kita tidak menunggu sampai kita bahagia untuk bersyukur. Kita bersyukur dulu, dan kemudian kebahagiaan mengikuti. Coba perhatikan bagaimana perasaan kita berubah ketika kita mulai menghitung berkat yang kita miliki. Bahkan di hari yang sulit, masih ada hal-hal untuk disyukuri. Udara yang kita hirup, orang-orang yang peduli pada kita, pelajaran yang kita pelajari. Semakin kita mengarahkan perhatian kita pada kelimpahan yang sudah ada, semakin banyak keberlimpahan yang datang ke dalam hidup kita. Semakin kita menghargai momen kecil, semakin banyak momen besar yang akan hadir. Syukur bukan hanya sebuah kebiasaan, tetapi juga sebuah kekuatan. Ini adalah alat manifestasi yang paling kuat, karena ia mengubah energi kita, membuka hati kita, dan menyelaraskan kita dengan keajaiban semesta. Kehidupan ini bukan sekadar serangkaian tugas yang harus diselesaikan atau target yang harus dicapai. Kehidupan ini adalah sebuah perjalanan, sebuah petualangan spiritual yang penuh dengan pembelajaran, pertumbuhan, dan penemuan. Tapi bagaimana kita menjalani petualangan ini? Apakah kita membiarkan diri kita tersesat dalam kecemasan dan ketakutan? Atau kita memilih untuk menjalaninya dengan rasa ingin tahu, keterbukaan, dan keberanian? Orang-orang yang benar-benar menikmati hidup bukanlah mereka yang memiliki segalanya, tetapi mereka yang melihat hidup sebagai sebuah permainan yang penuh misteri. Mereka yang tidak terlalu kaku dalam rencana mereka, tetapi cukup fleksibel untuk mengikuti arus. Mereka yang tidak hanya mencari tujuan akhir, tetapi juga menikmati setiap langkah perjalanan. Menari dengan keajaiban semesta berarti membiarkan diri kita terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan baru. Itu berarti merangkul ketidakpastian dengan hati yang percaya, melihat tantangan sebagai bagian dari tarian, dan membiarkan semesta mengejutkan kita dengan caranya sendiri. Pada akhirnya, kehidupan ini adalah sebuah tarian yang indah, dan kita semua memiliki pilihan. Apakah kita hanya berdiri diam, takut untuk bergerak, ataukah kita berani melangkah dan menari bersama keajaiban yang telah disiapkan semesta untuk kita? Bab 9, menjadi versi terbaik diri sendiri. Setiap orang memiliki potensi luar biasa yang tersembunyi di dalam dirinya. Namun, mengapa hanya sedikit yang benar-benar berkembang sepenuhnya? Mengapa sebagian orang hidup dalam keterbatasan, sementara yang lain melangkah maju dengan penuh percaya diri dan mencapai puncak potensinya? Kuncinya bukan pada keberuntungan, bukan pula pada bakat bawaan semata, tetapi pada kemauan untuk terus berkembang. Menjadi versi terbaik diri sendiri bukanlah tentang mencapai kesempurnaan, melainkan tentang bergerak menuju kebesaran yang sudah ada dalam diri kita. Ini adalah perjalanan panjang yang membutuhkan kesadaran diri, keberanian untuk berubah, dan disiplin untuk terus maju meskipun ada rintangan. Seperti biji yang harus menembus tanah sebelum menjadi pohon yang kuat, kita pun harus melewati berbagai fase pertumbuhan. Ada saatnya kita merasa tidak cukup baik. Ada momen ketika kita ingin menyerah, tetapi setiap fase ini adalah bagian dari transformasi. Pertanyaannya bukanlah apakah kita bisa berkembang, tetapi apakah kita bersedia untuk bertumbuh. Banyak dari kita hidup dalam batasan yang sebenarnya hanya ada di dalam pikiran.
Keyakinan yang kita warisi dari lingkungan, pengalaman masa lalu, atau bahkan ketakutan yang tidak kita sadari seringkali menjadi penjara yang menahan kita dari mencapai potensi sejati kita. Kita berkata pada diri sendiri, "Aku tidak cukup pintar, aku terlalu tua untuk memulai, aku tidak punya keberuntungan seperti mereka." Kata-kata ini, meskipun terdengar seperti realitas, sebenarnya hanyalah cerminan dari pola pikir yang membatasi. Untuk menjadi versi terbaik diri sendiri, kita harus berani membongkar keyakinan yang menghambat. Kita perlu bertanya, apakah ini benar atau hanya sesuatu yang aku percayai karena aku belum pernah mencoba hal lain? Setiap orang yang pernah mencapai sesuatu yang besar dalam hidupnya pernah menghadapi suara ragu dalam dirinya, tetapi mereka memilih untuk tidak mempercayainya. Mereka melangkah meskipun takut, mereka mencoba meskipun tidak yakin, dan mereka bertahan meskipun ada kegagalan. Batasan hanya nyata jika kita membiarkannya menguasai pikiran kita. Saat kita mulai melepaskan keyakinan lama yang tidak lagi mendukung pertumbuhan kita akan menemukan kebebasan untuk menjadi lebih dari yang pernah kita bayangkan. Setiap impian memiliki identitas yang melekat padanya. Jika kita ingin menjadi seorang pemimpin, kita harus mulai berpikir, bertindak, dan merasakan seperti seorang pemimpin. Jika kita ingin menjadi seniman, kita harus mulai membenamkan diri dalam dunia seni dengan sepenuh hati. Banyak orang memiliki impian besar, tetapi tetap terjebak dalam identitas lama yang tidak mendukung impian tersebut. Mereka ingin sukses, tetapi masih melihat diri mereka sebagai seseorang yang tidak layak. Mereka ingin dicintai tetapi masih merasa tidak cukup baik. Transformasi sejati terjadi ketika kita membangun identitas baru yang sesuai dengan visi kita. Kita mulai melihat diri kita dengan cara yang berbeda, berbicara dengan bahasa yang lebih memberdayakan, dan bertindak dengan keberanian yang baru. Langkah pertama dalam membangun identitas baru adalah bertanya, siapa aku jika aku sudah mencapai impianku? Bayangkan diri Anda di masa depan, saat impian Anda telah menjadi kenyataan. Bagaimana Anda berbicara? Bagaimana Anda berpikir? Bagaimana Anda bertindak? Mulailah hidup sebagai versi diri Anda yang baru, bahkan sebelum hasilnya terlihat. Karena kenyataannya, perubahan tidak dimulai dari luar, ia dimulai dari dalam. Ketika ada ketidakseimbangan antara apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan, dan bagaimana kita bertindak, kita akan merasa terpecah belah. Inilah sebabnya banyak orang merasa lelah, tersesat, atau tidak puas dengan hidup mereka. Mereka menginginkan sesuatu, tetapi pikiran mereka penuh dengan keraguan, dan tindakan mereka tidak mencerminkan aspirasi mereka. Keselarasan sejati terjadi ketika jiwa, pikiran, dan tindakan kita bergerak dalam satu arah. Jiwa kita memiliki intuisi tentang siapa kita sebenarnya dan apa yang kita inginkan. Pikiran kita memiliki kekuatan untuk merancang strategi dan menciptakan visi. Tindakan kita adalah wujud nyata dari impian yang ingin kita capai. Saat kita mulai menyelaraskan ketiganya, hidup terasa lebih ringan. Kita tidak lagi berjuang melawan arus, tetapi mengalir dengan kehidupan. Kita merasa lebih percaya diri karena kita tahu bahwa apa yang kita lakukan sejalan dengan apa yang kita yakini. Keselarasan bukan berarti kita tidak akan menghadapi tantangan, tetapi itu berarti kita akan lebih siap menghadapinya dengan ketenangan dan keyakinan. Menjadi versi terbaik diri sendiri adalah perjalanan tanpa akhir. Tidak ada garis finish, tidak ada titik di mana kita berkata, "Aku sudah selesai." Karena pertumbuhan adalah bagian dari kehidupan itu sendiri. Tapi satu hal yang pasti, setiap langkah yang kita ambil menuju kebesaran akan membawa kita lebih dekat pada kehidupan yang lebih bermakna, lebih penuh, dan lebih sejati. Jadi, pertanyaannya sekarang bukanlah, bisakah aku menjadi versi terbaik diriku? Melainkan, apakah aku siap untuk mulai melangkah ke arah itu? Bab 10, percaya, bertindak, dan melepaskan. Hidup adalah tarian antara kendali dan penyerahan. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa semakin keras kita berusaha, semakin besar peluang kita untuk sukses. Namun, ada saatnya kita menemui batas. Momen ketika segala usaha terasa sia-sia. Ketika pintu yang kita ketuk tetap tertutup meskipun kita sudah mengetuknya berkali-kali. Disinilah banyak orang terjebak dalam frustrasi. Mereka percaya bahwa jika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana,
berarti mereka belum cukup berusaha. Tapi, bagaimana jika ada cara lain? Bagaimana jika hidup bukan hanya tentang berjuang tanpa henti, tetapi juga tentang memahami kapan harus melepaskan dan membiarkan semesta bekerja? Usaha adalah kunci untuk membuka peluang, tetapi kepasrahan adalah jalan untuk membiarkan keajaiban masuk. Tanpa keseimbangan ini, kita akan selalu merasa tertekan, baik oleh ekspektasi kita sendiri, maupun oleh rasa takut akan ketidakpastian. Ketika kita belajar untuk menyeimbangkan usaha dan kepasrahan, kita menemukan ritme alami kehidupan. Kita bertindak dengan penuh kesadaran, tetapi kita juga mempercayai bahwa semesta memiliki caranya sendiri untuk mengatur segalanya. Ada saatnya kita harus melangkah maju dengan keberanian, dan ada saatnya kita harus mundur dan mempercayakan perjalanan ini pada sesuatu yang lebih besar dari kita. Tetapi bagaimana kita tahu kapan waktunya bertindak dan kapan waktunya percaya? Kuncinya ada pada intuisi dan ketenangan batin. Ketika kita merasa gelisah dan terburu-buru, seringkali itu adalah tanda bahwa kita mencoba memaksakan sesuatu yang belum waktunya. Sebaliknya, ketika kita merasa yakin, meskipun jalannya belum jelas, itu adalah tanda bahwa kita harus mengambil langkah pertama dan membiarkan sisanya terungkap seiring waktu. Bertindaklah ketika ada dorongan yang kuat dari dalam diri, ketika hati dan pikiran terasa selaras. Namun, ketika segala sesuatu terasa penuh hambatan, mungkin saatnya berhenti sejenak, menarik napas, dan membiarkan alam semesta menunjukkan jalannya. Percaya bukan berarti pasif. Percaya adalah keyakinan aktif bahwa setiap langkah yang kita ambil, sekecil apapun, sedang membawa kita menuju tempat yang tepat. Salah satu sumber penderitaan terbesar dalam hidup adalah ekspektasi yang tak terpenuhi. Kita berharap sesuatu terjadi dalam waktu tertentu, dengan cara tertentu, tetapi kenyataan seringkali berkata lain. Kita berusaha keras, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kita menginginkan seseorang untuk tetap tinggal, tetapi mereka memilih pergi. Kita menginginkan keberhasilan, tetapi yang datang justru kegagalan. Melepaskan ekspektasi bukan berarti berhenti berharap, melainkan berhenti menggenggam hasil dengan begitu erat, hingga kita lupa menikmati perjalanan. Hidup memiliki caranya sendiri untuk memberikan apa yang kita butuhkan, meskipun seringkali berbeda dari apa yang kita inginkan. Keajaiban tidak datang dalam bentuk yang selalu kita duga. Terkadang, keajaiban hadir dalam bentuk kehilangan yang akhirnya membawa kita pada sesuatu yang lebih baik. Terkadang, keajaiban datang dalam bentuk keterlambatan yang ternyata menyelamatkan kita dari jalan yang salah. Ketika kita melepaskan ekspektasi yang kaku dan membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan baru, kita mulai melihat bahwa hidup ini penuh dengan keajaiban yang tersembunyi di balik setiap kejadian. Perjalanan ini bukan tentang mencapai tujuan tertentu, tetapi tentang menjadi seseorang yang mampu menjalani hidup dengan lebih bijaksana, lebih tenang, dan lebih percaya. Percaya bahwa setiap langkah yang kita ambil, sekecil apapun, memiliki makna. Percaya bahwa meskipun jalan terasa gelap, cahaya akan selalu muncul di waktu yang tepat. Percaya bahwa ketika kita sudah melakukan yang terbaik, semesta akan mengurus sisanya. Menjadi manusia bukan berarti mengetahui segalanya. Kita tidak selalu tahu apa yang ada di ujung jalan, tetapi kita bisa belajar untuk melangkah dengan keyakinan. Kita tidak selalu bisa mengendalikan apa yang terjadi, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita merespons. Pada akhirnya, hidup adalah tentang menari bersama semesta, bergerak dengan usaha, tetapi juga membiarkan diri kita mengalir dalam irama kehidupan. Jadi, percayalah, bertindaklah, dan lepaskan. Keajaiban sedang menunggu Anda di depan. Kesimpulan. Hidup ini bukan tentang mencari kepastian, tetapi tentang belajar menari di tengah ketidakpastian. Kita telah menempuh perjalanan panjang, menggali makna dari ujian, merangkai kesadaran dari tantangan, dan memahami bahwa semesta selalu berbicara dalam bahasa yang halus, melalui kejadian yang kita alami, impian yang kita genggam, serta getaran yang kita pancarkan. Kita bukan hanya pengamat realitas, tetapi pencipta yang terlibat langsung dalam setiap detik kehidupan. Kita diajak untuk berani bermimpi, bertindak dengan keyakinan, dan melepaskan dengan kepercayaan. Kita telah melihat bahwa keberlimpahan bukan hanya tentang materi, tetapi juga tentang keadaan pikiran yang mampu menghargai setiap momen sebagai anugerah. Sekarang,
Pertanyaannya bukan lagi apa yang akan terjadi pada kita, tetapi siapa yang akan kita pilih untuk menjadi di tengah perjalanan ini. Akankah kita terus hidup dalam ketakutan dan keterbatasan, ataukah kita akan membuka diri terhadap kemungkinan tak terbatas yang telah menanti? Kehidupan tidak selalu memberikan jawaban secara langsung, tetapi ia selalu memberi petunjuk bagi mereka yang mau melihat. Semesta bukan musuh, melainkan sekutu yang menginginkan kita tumbuh, berkembang, dan menemukan keajaiban di balik setiap peristiwa. Jadi, berjalanlah dengan hati yang terbuka. Percayalah bahwa segala sesuatu memiliki tempatnya, bahwa tidak ada langkah yang sia-sia, dan bahwa dalam setiap detik yang berlalu, Anda sedang dibentuk menjadi versi terbaik dari diri Anda. Selamat menari dengan semesta. Selamat menjalani keajaiban.